Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan antusias. Pada saat ini saya akan mengangkat sebuah topik yang sangat menarik, yakni pintar saja tidak cukup. Sebuah topik dalam kalimat pendek, 4 kata saja, pintar saja tidak cukup. Tetapi di dalamnya terkandung sebuah keprihatinan besar mengenai kualitas karakter, kualitas mental para pelajar, para mahasiswa kita. Belum lama ini kita dikagetkan dengan sebuah berita. Seorang mahasiswa Indonesia yang ada di Amerika melakukan tindakan di luar batas kenalaran kita. Dia memperkosa 48 pria. Di Indonesia belum lama ini juga diberitakan seorang anak SD membakar semua piala dan piagamnya karena dia tidak bisa masuk ke sekolah favorit. Di Cikarang, seorang siswi SMP diberitakan bunuh diri setelah mengalami perundungan di sekolah. Hal yang mirip di Sampang, seorang siswi SMA melakukan bunuh diri setelah putus cinta. Mereka adalah mahasiswa dan siswa-siswa yang mempunyai kemampuan intelek hebat, tetapi secara karakter, secara mental lemah. Karena hal itulah maka pada awal bulan Februari Mas Nadiem menyatakan 4 kompetensi yang harus dikuasai, dimiliki oleh pelajar kita dan mahasiswa kita. Kompetensi yang pertama kreatif, kompetensi yang kedua kolaboratif, kompetensi yang ketiga communication, kompetensi yang keempat critical thinking. Dan ada pakar tokoh lain menambahkan 2, yakni compassion atau bela rasa dan komputasi. Saudara, belum lama ini kami para kepala sekolah juga diundang oleh Kepala Dinas Provinsi DKI. Pada kesempatan itu beliau menyatakan, memesankan satu hal yang menurut saya juga menarik. Beliau mengatakan demikian: Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya menitipkan kepada para kepala sekolah anak-anak kita untuk didampingi secara mental agar mempunyai mental yang kuat, bukan mental yang rapuh. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa mental, karakter di antara pelajar kita saat ini menjadi sebuah keprihatinan. Padahal ini teramat sangat penting untuk ke depan mereka setelah lulus dari kuliah. Mengapa? Pada tahun 2030 bangsa kita ini memasuki era yang disebut bonus demografi. Pada saat itu 70% dari jumlah penduduk Indonesia itu adalah usianya produktif, pencari kerja. Itu artinya setelah anak kita lulus kuliah, tingkat persaingan itu sangat tinggi. Kita tahu di mana tingkat persaingan sangat tinggi, pasti tekanan, pressure juga sangat tinggi. Dan karena itulah maka karakter mental menjadi teramat sangat penting selain kecerdasan, selain perkembangan intelektual. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Sebagai orang tua, di saat kita saat ini mengalami home learning, bekerja dari rumah, anak-anak belajar di rumah, mari kita dampingi anak-anak kita lebih intensif. Kita perbaiki pola komunikasi dengan mereka. Sebagai guru, mari kita rubah cara mengajar kita. Selama ini mungkin pola mengajar kita adalah mengajari mereka, sekarang kita rubah, belajar bersama mereka. Komunikasi yang selama ini dikembangkan lebih bersifat instruksional, mari kita kembangkan secara dialogis. Saudara, untuk mendukung program pengembangan mental, pembangunan karakter, Bapak Anthony Dio Martin menulis buku yang sangat menarik yang sekarang saya pegang ini. Ketika pintar saja tidak cukup. Saya percaya penyelenggaraan ilahi bahwa beliau menulis buku ini di saat kondisi bangsa kita seperti ini. Di dalamnya diceritakan, diulas berbagai macam peristiwa dan juga cara bagaimana kita mendampingi anak-anak kita, dan dengan bahasa yang sederhana. Saya tidak mempromosikan buku ini, tetapi buku ini menjadi salah satu pegangan penting untuk guru dan juga
orang tua. Yang kedua, kami para trainers ILT di bawah lembaga MWS yang juga dinahkodai oleh Bapak Martin sedang membuat kampanye nasional yang kami beri judul Save Our Youth. Selamatkanlah generasi muda kita. Dan ini kami berikan secara gratis. Maka kepada sekolah, orang tua, lembaga yang memang mempunyai keprihatinan terhadap pendampingin orang muda dan ingin berkolaborasi dengan kami, silahkan menghubungi kami. Saudara, sebelum saya menutup sharing kali ini, saya mengingatkan kembali 3 hal yang sederhana yang bisa kita lakukan di rumah. Yang pertama adalah tingkatkan komunikasi dengan anak. 2, tingkatkan kualitas kebersamaan. Yang ketiga, rubah cara komunikasi. Anak-anak kita ini adalah anak-anak yang visual. Dia tidak suka diinstruksikan, kamu tolong sapu, kamu tolong pel. Tapi mereka lebih mau melihat sebagai apa orang tua, sebagai teladan, sebagai model. Maka komunikasinya dirubah. Nak, yuk kita bersihkan rumah kita. Nak, yuk kita berdoa. Itulah saudara yang bisa kita lakukan. Mungkin itu kecil, mungkin itu sederhana. Tetapi kalau kita bisa melakukan yang kecil dan yang sederhana dari rumah, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang luar biasa dan berdampak luar biasa. Karena karakter terbentuk dari pembiasaan-pembiasaan di rumah. Dan anak bukan belajar dari instruksi, anak berlatih dari apa? Keteladanan orang tua. Saya percaya, saya orang tua dan saya guru, Bapak Ibu bisa melakukan itu. Mengapa? Karena kita sudah diberi bekal oleh Yang